Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Buat kalian yang baru pertama kali di sini, aku mau perkenalin diri dulu. Jadi nama aku Evrin, terus aku dulu kerja di Singapore Airlines selama 3 tahun sebagai pramugari, tapi aku udah resign sekarang. Jadinya aku pengen banget share ke kalian semua pengalaman-pengalaman aku pada saat aku kerja dulu dan juga gimana caranya aku bisa jadi pramugari dan lain-lainnya. Nah guys, untuk video kali ini aku pengen share ke kalian gimana sih sebetulnya persepsi orang-orang itu mengenai pramugari gitu. Kalau misalnya kalian dengar kata pramugari, apa sih yang sebetulnya pertama kali ada dalam pikiran kalian gitu. Nah, aku di sini udah kumpulin beberapa poin, aku udah tanya sama teman-teman aku juga udah tanya di Quora, apa persepsi orang-orang Indonesia tentang pramugari dan juga apakah benar atau salah gitu loh guys. Karena menurut aku nggak semua persepsi mereka itu benar, tapi nggak juga semuanya itu salah. Oke guys, sekarang aku bakal mulai langsung buat yang pertama. Persepsi orang yang paling banyak banget aku denger yaitu adalah kalau misalnya kamu jadi pramugari, kamu itu harus jadi pertama simpenan pilot, kamu harus jadi gundik-gundiknya pilot, atau enggak kamu harus jadi kayak pacaran sama mereka atau kayak tidur sama mereka dan pokoknya ya sejenisnya gitu lah ya guys. Nah sebetulnya itu benar nggak sih guys? Sebetulnya ini aku udah pernah bahas di video aku sebelumnya, tapi di sini aku mau ulangin lagi aja gitu. Jadi sebetulnya menurut aku itu semua nggak benar karena kalian nggak harus untuk jadi gundiknya pilot, pacaran sama pilot, atau misalnya tidur sama pilot dan segala macem gitu guys. Itu sama sekali nggak harus. Tapi kalau misalnya emang ada teman-teman pramugari yang mau atau emang yang suka, yang jatuh cinta atau apapun itu, ya itu beda cerita lah ya guys. Itu kan ya namanya juga perasaan hati ke hati atau butuh ke butuh atau apalah itu guys, terserah mereka. Tapi kalau misalnya kalian tanya harus atau enggak, itu sebetulnya sama sekali enggak harus guys. Jadi banyak banget yang bilang sama aku, iya kalau misalnya pacaran atau tidur sama pilot kan pasti dapat benefit gitu, atau misalnya kayak pasti dapat lebih banyak flight atau rosternya lebih baik atau segala macam gitu guys. Tapi aku mau kasih tahu di sini bahwa yang bikin jadwal penerbangan kita itu sama sekali nggak ada hubungannya sama pilot. Mereka itu adalah divisi tersendiri. Jadi mereka tuh punya divisi tersendiri yang ngatur jadwal kita gitu guys. Dan biasanya itu divisinya beda sama divisi pilot. Jadi itu yang pertama yang menurut aku tuh salah gitu persepsi orang-orang. Berikutnya guys, yang kedua ini juga aku sering banget dengar, yaitu orang-orang cuman taunya kalau misalnya pramugari itu sebetulnya di hire atau misalnya dipekerjakan sebetulnya tuh untuk cuma melakukan pelayanan gitu. Jadi mereka itu bekerja sebagai kayak istilahnya pelayan tapi di atas pesawat gitu. Nah sebetulnya itu tuh salah guys. Kenapa? Karena tujuan utama perusahaan itu meng-hire pramugari adalah untuk keselamatan guys. Yang namanya emergency, amit-amit ada kecelakaan atau segala macem gitu ya, itu kan nggak setiap hari terjadi guys gitu. Jarang terjadi gitu guys. Kalian nggak pernah lihat setiap kali kalian naik pesawat gitu, berapa kali sih pernah ada kecelakaan? Bisa dibilang misalnya kalian naik pesawat ratusan kali, puluhan kali, tapi kalian tuh nggak pernah ngalami misalnya kayak kecelakaan yang kayak harus membutuhkan pramugarinya untuk kayak sigap ngelakuin first aid atau segala macem. Bisa dibilang mungkin kayak nol gitu guys. Jadi kenapa banyak orang yang menyangka pramugari itu kerjanya sebetulnya cuman untuk melayani penumpang di pesawat gitu guys. Nah berikutnya yang ketiga, ini banyak banget yang bilang kalau misalnya pramugari itu kayak nggak terlalu pintar gitu, atau misalnya kayak bisa dibilang pramugari itu pekerjaan yang gampang dan kayak nggak butuh otak gitu loh guys. Aku bisa bilang ya kayak sebetulnya ini kayak bener atau salah gitu sih ya, kayak di tengah-tengah gitu. Aku bisa ngerti kenapa mereka bisa bilang kayak gitu. Memang kalau misalnya kalian ngelihat kerjaan kita yang sehari-hari cuman kayak kasih makan, kasih minum gitu, itu emang kayak gampang banget gitu loh guys. Itu kayak brainless gitu loh, kayak kalian tuh nggak usah ngitung, atau kayak misalnya kalian jadi accounting, jadi konsultan gitu, kalian kan harus mikir gimana cara menyelesaikan masalah, atau misalnya gimana cara ngitung duit, cara misalnya
mengatur keuangan lah ini dan itu. Kalau kita tuh sebetulnya enggak guys, jadi kita lumayan kayak robotik aja gitu, kayak kamu pagi berangkat kerja, kamu udah tahu udah harus ngapain gitu, ya udah ini masukin ke sini, ini masukin ke sini, terus udah kasih bagi-bagi makanan, terus udah gitu udah selesai. Nah itu dia kenapa mereka suka bilang sebetulnya kerjaan pramugari itu gampang gitu. Tapi sebetulnya guys, di balik itu kita tuh sebetulnya di training untuk banyak hal juga. Kita di training gitu supaya tahu gimana caranya kalau misalnya ada terjadi kecelakaan. Tadi aku udah sebutin gimana kalau misalnya terjadi, misalnya ada medical case, jadi misalnya ada yang pingsan, ada yang ternyata kejang-kejang, atau ada yang mau hamil atau segala macam, ya pokoknya semua apapun itu bisa terjadi. Dan seriusan guys, dalam pesawat itu kita nggak bisa kalau misalnya ada satu orang mau hamil kita langsung landing gitu. Kita harus landing di mana kalau misalnya emang kita lagi di atas laut gitu kan, nggak mungkin kita langsung segera landing ya guys. Jadi semuanya itu kita harus handle sendiri di atas pesawat itu gitu. Makanya kenapa kita di training sebisa mungkin gitu loh, kita harus tahu segala macam, mulai dari gimana cara handle orang jahat, misalnya orang mabuk, terus orang yang pencuri, terus pokoknya kita tuh jadi semuanya, jadi dokter, jadi polisi di dalam udara gitu loh guys. Pokoknya semuanya harus serba bisa gitu. Kenapa banyak orang bilang pramugari itu misalnya kayak bodoh atau trainingnya gampang, pekerjaannya gampang, dan karena sebetulnya kita capek dan kita tuh jet lag, jadi kita tuh kadang males mikir. Jadi kalau misalnya ditanya orang, gimana sih kalau kalian udah ngantuk jet lag gitu, kalau ditanya orang juga kadang tuh jawabannya nggak nyambung gitu, walaupun kalian udah tahu, aduh iya ya gue masih bertugas nih, gue harus alert gitu ya. Tapi kadang kalau ditanya tuh tetap aja kayak jawabannya tuh salah gitu loh guys, kayak nggak nyambung gitu. Nah itu dia guys. Nah sekarang berikutnya aku mau kasih tahu yang keempat. Yang keempat ini juga banyak banget yang bilang ke aku kalau misalnya jadi pramugari itu harus yang muda-muda aja gitu. Tapi sebetulnya enggak guys, kalau misalnya aku bisa bilang ya, banyak kok sebetulnya pramugari yang udah tua gitu. Memang mungkin di awalnya pada saat kamu join gitu, banyak perusahaan, biasanya sih perusahaan Asia ya, atau perusahaan lokal, mereka tuh kayak ada batasan umurnya, misalnya cuman boleh sampai umur 25 atau 26, atau misalnya di bawah 30. Atau kalau di Singapore Airlines sendiri juga itu kalian boleh kerja sampai kalian itu retire, jadi sampai kalian itu pensiun. Sedangkan di Singapura itu umur pensiunnya adalah 65 tahun. Yang kelima yang aku pengen bahas di sini adalah banyak banget yang bilang sama aku kalau misalnya jadi pramugari itu harus perfect, harus flawless, harus pokoknya harus kulitnya putih, mulus, cantik, giginya harus rata banget, terus kayak apalagi yang nggak punya bekas jerawat, nggak punya bekas luka, nggak punya ini itu segala macam gitu guys. Tapi ya menurut aku sebetulnya aku bisa bilang benar dan salah gitu. Aku bisa bilang mungkin kelihatannya flawless tapi sebetulnya enggak guys. Yang penting itu kalian bisa tahu gimana cara nutupinnya gitu. Kayak misalnya yang nanya sama aku gitu, Kak kalau misalnya jadi pramugari itu harus banget giginya rata gitu ya. Ya kalau misalnya aku bilang bilang harus rata ya enggak guys gitu. Aku juga banyak kok ngelihat yang kayak ada gingsul lah, ada yang gigi kelinci gitu segala macam. Tapi yang pasti yang mereka mau di sini adalah secara keseluruhan kalian itu kelihatannya cantik dan menarik gitu loh. Bukan cantik sih sebetulnya, kayak aku di sini bilang cantik itu kayak kalian bisa dandan, karena kan kita diajarin dandan dan lain-lain gitu. Pokoknya secara keseluruhan kalian itu masih terlihat menarik, senyum kalian itu masih bagus, masih manis gitu. Itu tuh masih oke gitu. Walaupun kalian punya kayak misalnya sini giginya keluar atau segala macem, nah itu juga boleh gitu loh guys, asalkan nggak parah banget ya. Kalian juga sering banget nanya kayak bekas luka boleh nggak? Boleh guys, semuanya itu boleh asalkan bisa ditutupin gitu loh. Kan kita dikasih ya, diperbolehkan untuk pakai makeup, bahkan diharuskan untuk pakai makeup gitu loh. Jadi ya kalian bisa, yang selama yang bisa ditutupin ya boleh gitu loh guys. Kecuali kalau laki-laki emang beda, karena ada beberapa perusahaan yang nggak perboleh kan mereka pakai makeup gitu. Tapi kalau perempuan guys itu tuh boleh, bahkan kita diharuskan pakai makeup. Jadi tuh apapun yang bisa ketutup makeup itu boleh guys gitu. Kalau misalnya kalian bilang sama aku punya bekas luka di lutut dan segala macem kayak gitu guys,
Nah, ya itu balik lagi gitu guys, apakah bisa ditutupin atau enggak? Kalau misalnya bisa ditutupin ya boleh gitu loh guys. Nah, kayak aku kan juga pernah share gitu sebetulnya di video sebelumnya kalau aku juga punya tanda lahir. Aku punya tanda lahir di sini. Kayak ini di sini tuh kayak merah gitu guys, kayak merah banget. Nah, ya aku bisa masuk gitu karena ya emang kan kita diharuskan untuk pakai makeup gitu, dan ya selama itu masih bisa ditutup nggak masalah gitu loh guys. Oke guys, sekarang kita mau masuk yang keenam. Yang keenam itu adalah banyak banget dari orang-orang yang bilang kalau pramugari itu pekerjaannya sangat glamor, glitz gitu, kayak mewah lah ya, pokoknya ulala banget gitu. Nah, aku bisa bilang iya, tapi aku bisa bilang enggak juga gitu guys. Jadi betulnya kalau kalian mau bilang itu glamor, itu mewah gitu, aku bisa mengakuinya, aku bisa bilang itu iya gitu. Karena kayak mungkin kelihatannya tuh kita setiap hari kalau mau kerja tuh pakai makeup gitu. Terus udah gitu rambutnya juga udah selalu tertata dengan rapi, terus pakai seragam gitu. Dan seragam kita itu bisa dibilang kayak bukan yang abal-abal gitu loh guys. Seragam kita itu tuh kayak ada desainernya, terus udah kayak gitu biasanya tuh kayak tailor gitu, jadi emang dibuat khusus untuk kita gitu, jadi sesuai sama badan kita. Nah itu dia kenapa banyak orang yang pikir kerjaan kita glamor gitu. Dan selain itu juga misalnya kita biasanya selalu nginep di hotel-hotel bintang gitu ya kan, hotel bintang 4, bintang 5 gitu. Nah itu dia sih guys kenapa mereka bisa bilang glamor. Belum lagi guys ditambah kadang kita jalan-jalan ke luar negeri, beli ini beli itu gitu kan, kalian pasti merasa kayak aduh gila banget bisa beli macarons di Paris, bisa beli dimsum di Hong Kong, bisa beli ini di mana gitu. Atau misalnya nggak usah ngomongin barang-barang branded ya guys, kalian bisa makan makanan dari negara asalnya itu tuh kayaknya udah mewah banget gitu ya kan guys. Nah tapi sebetulnya memang kelihatannya mewah gitu, tapi mungkin karena itu apa yang sebetulnya diperlihatkan gitu. Kayak kalian lihat pramugari-pramugari di Instagram gitu, mana mungkin sih dia ngepost kayak misalnya dia lagi bersihin toilet di pesawat gitu, kan nggak mungkin kan guys. Pasti kan yang dikasih lihat gitu yang kayak oh dia lagi jalan-jalan nih di Paris gitu, terus lagi belanja LV lah, Dior gitu ya kan, pasti kan yang kayak gitu guys. Nah itu dia kenapa banyak yang nggak tahu sebetulnya pramugari itu walaupun pekerjaannya bisa dibilang mewah, kita dapat fasilitas dan segala macam, tapi kita sebetulnya juga yang kayak harus menjaga kebersihan. Which is kalau misalnya kita udah mengudara, ada di udara, terus ada yang kotorin gitu ya kita yang harus bersihin gitu. Tapi begitu pada saat landing memang ada orang yang untuk bersihin lebih lanjut lagi gitu, untuk lebih bersih. Ya otomatis kalau misalnya ada yang buang-buang sampah sembarangan gitu-gitu ya kita juga guys yang bersihin. Kalau misalnya ada yang muntah atau yang apa ya kita juga guys yang bersihin. Oke guys, sekarang yang terakhir ya. Yang terakhir adalah biasanya banyak banget orang yang nyangka pramugari itu harus melakukan semua pekerjaan yang diminta oleh penumpangnya gitu. Kayak contohnya yang paling banyak gitu ya, atau yang paling mereka pikir itu lumrah gitu ya guys, itu biasanya kayak mereka tuh selalu minta pramugarinya yang untuk angkatin koper-koper mereka itu ke atas kompartemen gitu. Sedangkan guys, biasanya pramugari itu bukan yang nggak mau, kita tuh pasti mau membantu gitu. Apalagi kayak membantu orang tua, membantu kayak anak-anak atau yang memang belum sampai atau yang kurang tinggi gitu, nggak nyampe gitu ya pasti kita bantu gitu guys. Tapi kalau misalnya orang yang normal, yang masih kuat, yang masih mampu, atau bahkan kadang tuh ada yang kayak badannya aja lebih besar dari kita gitu loh guys, kayak kelihatannya tuh lebih tinggi dan lebih gagah atau lebih besar gitu, tapi malah minta kita yang angkatin gitu guys. Dan itu tuh sebetulnya salah banget gitu. Dan kalau misalnya memang kita tidak mau membantu, tolong jangan sampai dikomplain, karena kita memang diajarkan untuk enggak ngangkat semuanya gitu loh guys. Kalau misalnya aku gitu ya di perusahaan lama aku gitu ya, kita itu biasanya diajarkan untuk memberikan bantuan doang gitu. Jadi bukan untuk mengangkat seluruhnya gitu, tapi biasanya itu kita kayak angkat bareng-bareng gitu. Kita di sini diajarkan untuk enggak melukai atau menginjek diri kita sendiri. Kalau misalnya kita satu orang harus mengangkat misalnya
misalnya dalam satu zona itu, misalnya zona kita gitu ya, satu pramugari zonanya misalnya ada 30 orang. Nah terus setiap orang bawa koper satu aja guys, misalnya ya kan, misalnya ada 30 koper gitu guys. Nah 1 minggu kerja aja guys, kalau udah berapa koper itu kan dalam 1 minggu itu, pasti aku yakin pulang-pulang kalau misalnya kita harus bantuin mereka semuanya untuk ngangkatin kopernya, itu pasti kita 1 bulan kerja aja pasti udah di kursi roda gitu loh guys. Itu dia kenapa kita diajarin untuk cuman membantu yang memang tidak mampu. Dan juga kalau memang yang tidak mampu tapi tasnya berat, biasanya kita juga panggil sesama kolega gitu untuk bantu angkat bareng-bareng gitu. Dan kita nggak disaranin untuk angkat sendiri kalau emang itu berat gitu loh guys. Apalagi ngangkat untuk penumpang yang mampu gitu loh guys, yang kondisi fisiknya mungkin lebih kuat, lebih gagah dari kita gitu. Dan itu banyak banget dari orang-orang yang salah kaprah gitu loh. Mereka mikir kalau misalnya emang pramugari itu kerjaannya kayak gitu, harus ngangkatin, harus bantuin gitu. Dan itu tuh sebetulnya salah guys gitu. Nah, oke guys, itu aja video aku untuk hari ini. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa ya di komen, like, dan subscribe channel aku. Jangan lupa ya di subscribe guys, sekarang juga. Bye-bye.